Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita dapat melanjutkan materi dari pertemuan yang minggu lalu. Untuk yang ini kan tinggal sisa 2 sesi. Jadi mungkin akan saya laksanakan hari ini dan hari Senin. Untuk yang sesi ke-13 ini yakni tentang program gerakan interpolasi pada CNC turning. Ya, gerakan yang akan kita pelajari pertama yakni untuk G02, perintah G02 untuk gerakan interpolasi melingkar yang searah jarum jam atau CW. Jadi gerakan interpolasi melingkar ini dia dilaksanakan oleh sistem kontrol setelah mendapatkan nilai masukan yang berupa diameter dan juga jaraknya, serta radius dari gerakan melingkar yang akan dikerjakan. Nah, radiusnya itu dapat diprogram dengan hanya menggunakan huruf R, yakni jarak satu titik di lengkungan terhadap pusat dari lingkaran. Kemudian selain menunjukkan radius yang dibuat, gerakan interpolasi melingkar juga dapat diberi masukan posisi ujung alat potong terhadap titik pusat. Jadi posisi ujungnya, di mana nanti koordinat yang dipakai itu adalah koordinat I dan K. Di mana koordinat I adalah jarak antara titik awal gerak melingkar ke pusat lingkaran pada arah sumbu X untuk yang I. Sedangkan untuk K adalah jarak antara titik awal gerak melingkar ke pusat lingkaran yang di arah sumbu Z. Untuk format tulisannya seperti ini. Jadi kalau pakainya itu R, G02 XZRF, di mana X-nya itu adalah posisi akhirnya nanti di posisi X berapa, Z berapa, posisi akhir setelah melengkung ya. Kemudian nilai radius yang diinginkan berapa, terus feedingnya, kecepatan pemakaian berapa. Itu kalau pakai format yang R. Untuk pakai format IK, R ini diganti I sama K, di mana R adalah radius dari sayatannya. Lebih jelasnya bisa diperhatikan gambar ini. Kemudian saya lupa menjelaskan kalau yang format seperti ini untuk yang gerakan absolut. Kalau gerakan yang inkremental, tinggal posisinya itu, posisi Z itu diganti dengan UW. UW ini untuk X dan Z-nya. Sebenarnya ini sama sih, cuma tinggal untuk X dan Z-nya itu dengan metode inkremental. Tapi kalau untuk inkrementalnya kalian pakai koordinat U sama W. Kalau pakai inkremental, kalau pakai absolut ya tetap pakai X dan Z. Format selanjutnya ya sama. Kalau pakai R ya UWR, kalau pakai IK ya UW IK. Nah, ini adalah contoh gerakannya. Jadi misalkan ini contoh untuk pengerjaan ini ya. Untuk pengerjaan material yang ini untuk model 1, ini maksudnya model 1 ini dengan menggunakan koordinat IK, sedangkan untuk model 2 dengan menggunakan koordinat R. Yang pertama G92Z78 ini posisi titik 0 benda kerja, tentunya ini setupnya di mesin ya. Ini sudah diasumsikan sudah tersetup. Kemudian T2 adalah tool yang digunakan. Nah, di sini yang harus diperhatikan untuk posisi tool. Kalau kita lihat kembali, jadi kalau misalkan kita gunakan pilih tool, nah di sini ada berbagai macam tool. Nah, ketika kalian salah memilih tool yang mau digunakan, maka hasil akhir bendanya itu tidak akan sesuai seperti yang kalian harapkan. Nanti akan saya contohkan kalau kalian sampai salah milih tool, itu yang terjadi di benda kerja juga akan berbeda. Ini contoh misalkan kita pakai masih tool yang sama ya, T2. Kemudian bentar. Nah, kemudian M6 itu tentunya eksekusi tool. Jadi kita sudah mengeksekusi tool T2. Kemudian M03-nya adalah spindle, diputar dulu searah jarum jam. Kemudian F1300, kecepatan spindle-nya 1300. Kemudian F adalah feeding-nya 0,2. Lalu M08 coolant-nya nyala. Nah, kemudian kita posisikan benda kerja di G00X51Z0. Ini masih dia tanpa penyayatan ya. Posisinya di atas sini. G51Z0. Kemudian dia
ke G01 X30 Z0, dia ke titik sini. Kemudian dia Z-25, dia ke Z-25. 30 ya, dia sudah di titik ini. Nah, saya perbesar aja. Jadi sudah di titik yang ini, Z-25. Nah, kemudian dia lakukan interpolasi G02 X40. Jadi harapannya hasil akhirnya itu ada di X40. X40 berarti posisinya dia sudah ada di sini. Kemudian Z-3 lepas. X40 kan dia sudah di atas ini. Z-3 dia mundur lagi. Z-30. Z-30 dia posisinya berhenti di sini. Jadi X40 Z-30 toolnya akan berhenti di sisi sini. Kemudian I5K0. Kalian perhatikan posisi ini. Kenapa K-nya 0? Ya, karena K-nya ini kan posisinya tidak berubah. Jadi dari sini sayatan P0 ini, dia kan tadi mau nyayat di titik ini setelah Z-25. Berarti nilai K-nya ya 0, karena dia tetap di sini. I-nya yang berubah. Nilai besaran I adalah nilai radiusnya. Karena di sini yang dikehendaki adalah R5, maka nilai I-nya adalah I5. Dan nilai K-nya adalah 0. Karena dari titik terakhir dia tidak ada perubahan. Nah, kemudian kenapa di sini ada G01 X60? Karena dia di sini diprogram untuk berhenti di X40. 40 dia berhenti di sini. Nah, kenapa harus X60? Dia dibuang ke atas untuk X60. Jadi untuk membersihkan posisinya supaya ini posisinya lurus. Kemudian diberikan G00X60, dia masih tetap, Z-nya 5. Ditarik ke belakang, kolonnya off, dan program diakhiri. Kalau yang pakai R, ya gerakannya hampir sama dengan yang pakai I dan K. Cuma bedanya, kalau yang ini pakai I5K0, kalau yang R tinggal ditulis saja R5. Selebihnya, penulisan programmingnya sama. Selebihnya. Kalau disimulasikan, gerakannya seperti ini. Nah, ini kan kalau gambarnya nggak begitu jelas. Nah, ini saya 2 dimensi. Nah, ini bisa dilihat di 2 dimensinya. Nah, dia sudah kepotong radius sempurna. Kalau 2 dimensinya udah bentuknya gambar gini, berarti pemrograman kalian untuk radiusnya sudah benar. Kalau sampai radiusnya nggak sebagus ini ya, berarti ada yang salah di pemrograman kalian. Selanjutnya untuk yang di R2, yang pakai R5, bisa dilihat model gerakannya sama. Ini bisa tampak dari ini untuk model radiusnya. Nah, model radiusnya sama dengan yang tadi. Gitu. Jadi sebenarnya mau pakai I sama K atau pakai R ya terserah operator, kalian maunya pakai yang mana. Realitanya gitu. Kemudian yang selanjutnya untuk G03, gerakan interpolasi melingkar yang berlawanan arah jarum jam atau CCW. Yang ini kebalikan dari yang sebelumnya. Kalau yang CW untuk membuat radius cekung, maka yang CCW adalah untuk membuat radius cembung. Jadi gerakan interpolasi G03 ini dia identik dengan G02, jadi hampir sama. Tapi gerakannya itu berlawanan arah jarum jam, sehingga jadinya nanti cembung. Secara garis besar penulisannya sama, tinggal nilai G-nya berubah. Yang tadi pakai G02, sekarang pakai G03. Model penulisannya juga sama. Nah, secara garis besar kalau bisa kita lihat modelnya kayak gini. Jadi hampir sama seperti tadi. Yang diperhatikan, yang perlu diberikan adalah toolnya ya, tool yang digunakan. Kemudian dia diposisikan G00 X40 Z0. Jadi dia nanti posisinya X40
Z0, maka dia di posisi 40. Kemudian G03 X50, posisi akhirnya kan di X50 dan Z min 5. Karena kan ini di ujung ya. Nah, maka radiusnya kan ketika posisinya di sini kan dia Z min 5. Posisi akhirnya kan digendaki di posisi ini. G, posisi yang di titik ini adalah GX50 Z min 5, kemudian R5. G01 Z min 20. Ini untuk membuangnya ke Z min 20 ya. Kalau nggak pakai Z min 20 juga nggak ada masalah ya, karena dia sudah di atas ini sebenarnya posisinya. Kemudian G00 X60 Z5 M09. Nah, ini untuk membuang toolnya jauh sehingga safety sebelum program diakhiri. Nah, gimana kalau menggunakan I dan K? Nah, maka di sini bisa dilihat bahwasanya terbalik seperti tadi. Kalau di posisi yang ini, K-nya yang negatif, minus K. Maka di sini minus I-nya adalah 0. Dan minus K-nya adalah min 5. Kalau misalkan saya contohkan ya. Gerakannya sama. Sama. Kalau yang tadi sama. Ya. Jadi untuk memahaminya kalian bisa lihat ya, diagram ini. Posisi I-nya kan sama dengan P1, makanya I-nya 0. Nah, K-nya kenapa minus ya? Karena dia kebalikan dari tadi. Kalau tadi kan nilai I dan K selalu positif. Kalau yang CW. Kalau yang CCW nilai I dan K negatif. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan apa yang terjadi jika salah tool? Tadi kan saya sempat bicara gitu. Misalkan yang sebenarnya untuk posisi CNC awal mula itu seharusnya pakai tool roughing. Tapi kalau misalnya kita pakai tool finishing, nah model toolnya nanti lancip. Kalau tool roughing itu seperti ini, lurus gini. Nah ini tool roughing. Kalau kita misalkan pakai finishing, hasilnya beda. Ya, kalau misalkan dia pakai yang untuk ujung-ujung gini, mungkin nggak ada masalah pakai tool finishing. Tapi kalau yang karena dia kan posisi tool finishing dia agak nancep gini tuh. Nah, dia agak nancep ke dalam gini. Kalau yang roughing dia rata gini. Nah, problemnya adalah ketika kalian menggunakan yang G02, kalau kalian salah pilih tool pakai finishing, dia akan terlalu nancep ke dalam dari benda kerja. Misalkan ya. Nah, mending sini saya tulis ulang aja.
Jadinya kayak gini. Kalau kalian sampai salah. Ke dalam. Kalau gerakan di dua dimensinya, sebenarnya nggak ada masalah, bener-bener wae. Tapi yang di hasil akhirnya, lebih tertusuk ke dalam. Kan kalau ini pakai tools yang benar, pakai tool rocking, sininya flat. Nah, ini radius, yang ini flat. Jadi bedanya gitu. Jadi perlu diperhatikan pemakaian toolnya. Kamu mau pakai, apakah waktunya pakai tool finishing atau pakai tool rocking. Itu sama dengan ketika kemarin kita belajar tentang pemrograman siklus, ada G70 sama G71. Di mana ketika kita pakai tool untuk eksekusi finishing, maka kita toolnya harus pakai tool finishing. Kalau kita waktunya pakai rocking, ya harus toolnya pakai tool rocking. Nah, sehingga kalau misalkan kita pakai salah tool, ya hasilnya seperti tadi. Mungkin di dua dimensinya kalau mesinnya pakai simulasi dulu ya, simulasi gerakan, nggak ada masalah, bener. Nggak ada masalah. Tapi ketika eksekusi benda kerjanya, nah pasti benda kerjanya tidak mendapatkan bentuk sesuai dengan yang diharapkan. Karena kalau yang dua dimensi, dia simulasi 2D-nya biasanya di software CNC-nya, mesinnya itu ada simulasi 2D-nya dulu sebelum program dieksekusi untuk lihat apakah program yang kita inputkan sudah benar sesuai dengan yang kita mau. Nah, cuma kalau kita salah milih tool yang akan dieksekusikan ke material, maka ya efeknya tadi benda kerja tidak mendapatkan bentuk yang diinginkan. Mungkin cukup sekian untuk perkuliahan hari ini. Untuk lanjutannya pertemuan 14 akan saya umumkan selanjutnya kapan dimulainya. Kalau misalkan masih bingung seperti pertanyaan tadi, mungkin ada masalah di software atau apapun lah terkait dengan mata kuliah ini, nah silakan ketemu saya di kantor, sehingga itu akan lebih enak daripada kamu komunikasi lewat WA, karena kita ini mata kuliahnya adalah pemrograman, jadi kalau menjelaskan lewat WA saya kira akan sulit. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.